Indonesia yang kini telah merdeka dahulunya pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Selama 350 tahun atau 3,5 abad, yaitu pada tahun 1602 sampai dengan 1942, dikarenakan Indonesia memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah. Halo semuanya, kami dari tim Merentam SMA Negeri 1 Gerung. Dengan saya sebagai ketua tim atas nama Yunia Putri Salsabila dan anggota saya Eka Saputri Yokoviani. Dan saya Febrian Hamdani Putra. Dengan judul penelitian yaitu pemanfaatan rempah alami serta tanaman endemik menjadi masker organik. Indonesia merupakan negara penghasil rempah terbesar kelima di dunia. Dilalui oleh garis khatulistiwa menjadikan Indonesia sebagai negara yang tropis, memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah dan tanaman endemik. Menurut data dari Yayasan Negeri Rempah, Indonesia memiliki 275 spesies rempah-rempah dari 400 sampai dengan 500 spesies rempah di dunia. Oleh karena itu, kami dari tim Retam SMA Negeri 1 Gerung membuat inovasi untuk membuat masker organik dari rempah serta tanaman endemik yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri sekalian. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan rempah-rempah dan juga tanaman endemiknya. Oleh sebab itu, kami mengangkat penelitian, yaitu pemanfaatan rempah alami serta tanaman endemik menjadi masker organik. Adapun latar belakang yang kami gunakan, yaitu karena kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah dan juga tanaman endemik. Kami memanfaatkannya sebagai masker organik agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan juga ikut serta dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Adapun rumusan masalah yang telah kami rancang, yaitu pertama, metode. Metode apa yang akan kami gunakan? Kemudian, pemanfaatan. Bagaimana proses pemanfaatan yang akan kami lakukan? Kemudian, rempah dan tanaman endemik seperti apa yang akan digunakan pada proses pembuatan masker ini. Kemudian, masker organik. Ini merupakan hasil atau yang akan kita cari, atau masker organik seperti apa yang akan kita buat. Oleh sebab itu, kami dapat simpulkan bahwa bagaimana pemanfaatan rempah alami serta tanaman endemik menjadi masker wajah organik sebagai solusi pemanfaatan rempah dan tanaman asli. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mengetahui, yang kedua, pemanfaatan, yang ketiga, rempah alami dan tanaman endemik, dan terakhir, menjadi masker organik. Oleh sebab itu, kami merancang tujuan, yaitu mengetahui bagaimana cara pemanfaatan rempah alami serta tanaman endemik menjadi masker wajah organik sebagai solusi pemanfaatan rempah dan tanaman asli. Baik, manfaat bagi masyarakat untuk mengedukasi. Dan yang kedua, bagi sekolah untuk referensi. Dan yang terakhir, bagi peneliti sebagai kajian penelitian. Baiklah, kita akan beralih pada bab 3, yaitu ada metode penelitian. Di sini, jenis dan metode penelitian kami menggunakan ada pertama, deskriptif kualitatif. Ini merupakan penelitian yang biasanya menekankan analisa dengan menggunakan pengisian kuesioner. Nah, yang kedua ada metode penelitian eksperimen. Ini merupakan suatu cara untuk menemukan dan mencari hubungan antara sebab akibat dengan cara mengeliminasi ataupun juga melakukan pengurangan serta juga penyisian faktor yang dapat mengganggu. Adapun juga yang kedua ada desain penelitian. Desain penelitian merupakan adalah eksperimen yang digunakan untuk mengevaluasi atau juga memperoleh dengan cara melakukan percobaan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan juga dilakukan uji coba kepada 10 orang untuk membuktikan hasil dari masker ini. Adapun waktu dan tempat penelitian, yaitu waktu selama 17 hari, dimulai dari tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023. Tempat penelitian yang kami gunakan yaitu Laboratorium SMA Negeri 1 Gerung. Baik, adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pertama alatnya ada kompor, teflon, sutil, blender, gelas plastik, botol plastik kecil, dan gelas masker. Adapun juga bahannya yang kami gunakan adalah tentu saja bahan utama dari penelitian kami ada ketan hitam, beras merah, daun pandan, susu bubuk, temulawak, dan air hangat. Baik, cara kerja. Pertama, mengumpulkan bahan selama 7 hari. Dan kedua, pengecekan bahan-bahan yang layak dipakai.
Kemudian langkah kerja. Yang pertama, tahap perumusan masalah. Yang kedua, tahap penyusunan kerangka berpikir. Yang ketiga, tahap penyusunan hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Dan terakhir, melakukan eksperimen ulang guna mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, kami menemukan hasil, yaitu penelitian ini dapat diketahui juga bahwa masker organik ini sepenuhnya menggunakan bahan-bahan organik tanpa campuran dari bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan kulit apabila digunakan dalam jangka panjang. Kemudian, pembahasan. Dengan memanfaatkan bahan-bahan dasar berupa rempah-rempah dan juga tanaman endemik, maka akan mengurangi penggunaan campuran dari bahan-bahan kimia berbahaya yang apabila pengaplikasian bahan-bahan kimia berbahaya ini tetap dilakukan kepada kulit dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan kanker kulit. Baik, kita akan beralih ke bab 5 atau bab terakhir. Adapun ada kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah rempah-rempah dan tanaman endemik di Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi masker organik yang dapat merawat kulit dengan melakukan beberapa cara pengolahan sebelumnya. Kesimpulan kedua ada penggunaan jangka panjang masker ini tidak menimbulkan dampak negatif berupa iritasi ataupun sejenis itu. Yang kesimpulan ketiga, tumbuhan ternyata seperti beras ketan hitam maupun temulawak ataupun juga sejenisnya ternyata dapat dimanfaatkan menjadi produk masker. Adapun saran dari kami adalah pertama, perlu adanya bimbingan mengenai cara pengolahan rempah-rempah. Yang kedua, perlu adanya juga nih sosialisasi atau semacamnya kepada masyarakat agar dapat meminimalisir penggunaan produk kimia dan juga menaikkan produk lokal. Lagi apa? Ini tuh rempah-rempah, bisa dijadikan masker organik. Nih, kayak gini. Nih, masker organik. Ini itu bisa dijual oleh masyarakat dan bisa menjadi salah satu ladang untuk mencari ekonomi. Wah, hebat ya. Masker organik yang telah kami teliti tidak hanya dijadikan sebagai masker organik yang digunakan secara mandiri. Masker organik ini juga bisa dijadikan salah satu sumber mata pencaharian dari masyarakat dengan cara memproduksi masker organik kemudian bisa diperjualbelikan. Selain digunakan oleh mandiri, masker organik ini juga bisa diproduksi oleh masyarakat dan dijadikan salah satu ladang produksi, di mana masker organik ini bisa diproduksi lalu dijual kepada masyarakat lainnya. Mau dong pakai juga? Boleh? Boleh? Oke, makasih ya. Baik, adapun manfaat dari masker retam ini adalah pertama, dapat mencerahkan kulit, melembabkan kulit, serta menutrisi kulit. Dan sebab itu juga, meskipun penggunaan dalam jangka panjang tidak akan cepat menimbulkan iritasi. Tunggu. Ya kak, mau nanya. Boleh? Kemarin bikin masker ya? Iya. Kalau boleh tahu, kenapa bikin masker dari bahan organik? Nah, karena bahan-bahan organik seperti rempah-rempah dan juga tanaman endemik itu sangat banyak ditemukan di Indonesia, Kak. Nah, terus dari bahan-bahan itu kandungannya juga bagus banget. Misalnya nih, beras merah yang memiliki kandungan vitamin B dan E yang dapat menyehatkan kulit. Kemudian, dari ketan hitam itu mengandung alantonin. Nah, alantonin ini bisa digunakan untuk peradangan kulit agar tidak meradang, kemudian menghilangkan pori-pori. Nah, ada pun nih kak, apa namanya? Ini dari daun pandan ini. Nah, daun pandan ini mengandung antioksidan yang tinggi sehingga dapat menghambat penuaan dini. Sama ada satu lagi bang, utamanya karena temulawak. Nah, temulawak ini mengandung banyak khasiat, salah satunya dapat mencegah pori-pori serta menangkal jerawat. Tim Retam SMA Negeri 1 Gerung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.